Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin memberikan penjelasan mengenai cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut sama. Untuk yang pertama, ini tentang penjumlahan pecahan. Nah, jika di kelas 3 ini kalian hanya belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Penyebut itu adalah yang bawah ya nak. Kalau pecahan itu atas namanya pembilang, kemudian yang bawah namanya penyebut. Nah, penyebutnya di sini pada penjumlahan dan pengurangan ini sama ya, tidak berbeda. Nanti kalau di kelas 4 kalian akan menemui penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, itu nanti caranya beda lagi dengan cara di kelas 3 ini. Jadi, silakan kalian pelajari yang di kelas 3 ini dulu ya. Untuk penjumlahan di sini Bu Guru memiliki contoh soal. Ayah membeli satu loyang roti manis. Roti itu dipotong menjadi 4 bagian. Ibu memakan 1 potong dan Lani memakan 1 potong. Berapa bagian roti yang sudah dimakan? Nah, di sini caranya adalah kalian menuliskan dulu jumlah roti seluruhnya. Karena roti di sini dipotong menjadi 4 bagian, maka roti seluruhnya adalah 4/4. Ini kalau ditulis dalam pecahan ya, 4/4. Kemudian roti yang dimakan Lani ini 1 bagian, yang dimakan ibu 1 bagian, yang dimakan Lani juga 1 bagian. Nah, 1 di sini bukan berarti 1 saja, tetapi 1 di sini merupakan 1 bagian dari 4 bagian roti yang dipotong tadi. Berarti bisa dituliskan 1/4 karena 1 bagian dari 4 bagian potong roti seluruhnya. Kemudian yang dimakan ibu juga 1/4 yang artinya 1 bagian dari 4 bagian roti seluruhnya. Nah, jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Ini roti seluruhnya itu ada 4 potong. Kemudian yang dimakan Lani Bu Guru gambarkan dengan warna putih. Kemudian yang dimakan ibu Bu Guru gambarkan dengan warna kuning. Lalu bagian roti yang sudah dimakan berarti kedua ini kalian masukkan dalam 4 potong ini. Gambarnya jadi 1 saja, jadinya seperti ini. Yang putih yang dimakan Lani dan yang kuning yang dimakan ibu. Terus berapa bagian roti yang sudah dimakan? Berarti kalian jumlahkan yang dimakan Lani dan yang dimakan ibu. 1/4. Ini kalau di dalam matematika dituliskan 1/4 ditambah yang kuning juga 1/4. Hasilnya adalah 2/4. Begitu ya. Di sini dari hasil penjumlahan ini bisa kalian ambil sebuah catatan. Catatannya adalah yang pertama, dilihat dari hasil penjumlahannya, penyebutnya tetap yaitu 4. Di sini 4 ya, karena potongan rotinya itu tetap 4, tidak tambah. Meskipun yang dimakan itu dijumlahkan, punya Lani 1, punya ibu 1, tapi jumlah roti seluruhnya itu tetap yaitu 4 bagian. Makanya di sini penyebutnya tidak berubah, yaitu tetap 4 pada hasil akhirnya. Kemudian catatan yang kedua, pembilangnya merupakan hasil penjumlahan 1 ditambah 1. Maksudnya yang 2 ini loh nak. 2 ini berasal dari 1 ditambah 1. Seperti itu. Lalu, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada penjumlahan pecahan berpenyebut sama, ini penyebutnya sama ya nak, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu yang atas saja, 1 ditambah 1 tadi ya. Kemudian sedangkan penyebutnya tinggal kalian tulis langsung tanpa harus dijumlahkan, langsung tulis 4. Karena tadi ya jumlah potongan rotinya tidak bertambah tetapi tetap. Seperti itu tadi penjelasannya. Kenapa Bu kok langsung ditulis? Itu karena
Jumlah potongan rotinya itu tetap seluruhnya ya, maksudnya Bu Guru, jumlah seluruh potongan roti tetap 4, tidak 8. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang pengurangan pecahan. Sama ya, Nak, prinsipnya hampir sama. Contoh soal di sini, Dayu menggunting kain berbentuk persegi lalu memotongnya menjadi 6 bagian yang sama. 2 potong bagiannya diberikan kepada Lani. Berapakah sisa kain Dayu sekarang? Nah, di sini kalian bisa langsung gambarkan. Kalau pengurangan, usahakan kalian menggambar mula-mula dulu, mula-mula semuanya. Awalnya misalnya kain ya berarti kain, kalau coklat ya berarti coklat. Kalian gambarkan seluruhnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini yang mau dikurangkan. Kalau yang penjumlahan tadi tidak perlu ditulis seluruhnya, langsung yang dimakan ibu sekian, yang dimakan Lani sekian, bisa langsung dikerjakan. Tapi kalau untuk pengurangan, usahakan kalian harus menuliskan jumlah mula-mula terlebih dahulu. Karena ini dipotong menjadi 6 bagian, maka di sini Bu Guru gambarkan dipotong menjadi 6 bagian, dan ini jumlahnya atau dalam pecahannya dituliskan 6/6 karena ini masih utuh ya. Ini kain yang Dayu gunting mula-mula atau awalnya. Kemudian yang diberikan kepada Lani itu 2 potong, berarti seperti ini gambarnya, 2 potong. Ini yang kamu fokuskan adalah yang warna abu-abu saja. Yang putih ini dianggap tidak ada ya. Ini bukan semuanya jumlahnya, ini bukan, tapi yang 2/6 itu hanya yang warna abu-abu saja. Jadi kalian tuliskan 2/6. Kemudian berapa sisa kain Dayu? Nah, karena ditanyakan sisa, maka yang abu-abu ini kalian tempel, diibaratkan ditempel di sini. Ditempel di sini dan lalu dihilangkan ya, ditempel sini lalu dihilangkan. Berarti nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, abu-abu ini menghilangkan biru yang sini, jadi warnanya jadi putih. Tadi apa? Ingat ya, warna putih ini dianggap tidak ada ya. Jadi berapa sisa kain Dayu sekarang? Kain Dayu kan yang warnanya biru tadi ya. Berarti kalian tinggal menghitung ini yang warna biru. Ada 4 ya, masih ada 4. Tapi bagian seluruhnya adalah utuh 6. Berarti kalian tuliskan 4/6. Nah, seperti itu. 6/6 dikurangi 2/6 sama dengan 4/6. Jadinya seperti itu. Nah, dari hasil pengurangan ini juga kalian bisa ambil catatan. Yang pertama yaitu dilihat dari hasil pengurangan ya. Ini salah ya, Nak. Pengurangan di atas penyebutnya tetap yaitu 6, ya kan? Kemudian pembilangnya merupakan hasil pengurangan dari 6 dikurangi 2. Coba kita lihat apakah benar catatan ini. Di sini penyebutnya tetap 6, 6 juga 6. Karena apa? Karena jumlah kain seluruhnya itu tetap dan tidak berkurang. Jumlah kain total ya, maksudnya bagiannya ya, bagiannya itu tidak berkurang. Tapi kalau kainnya kurang. Lalu di sini hasil 4 ini kalian dapatkan dari 6 dikurangi 2, hasilnya 4. Jadi benar catatan ini bahwa penyebutnya tetap 6 dan pembilangnya merupakan 6 dikurangi 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada pengurangan pecahan berpenyebut sama yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Sedangkan penyebut tinggal ditulis langsung ya. Jadi untuk pengurangan dan penjumlahan berpenyebut sama, kalian tinggal menjumlahkan atau mengurangkan angka yang di atas ya, angka yang di atas. Tapi yang harus kalian fokuskan atau yang harus kalian teliti sekali adalah saat kalian menuliskan pecahan yang mau dikurangkan atau yang mau dijumlahkan. Kalau kalian menuliskannya salah,
misalnya harusnya 1/3 kalian tulis 1/6, itu pasti nanti hasilnya akan salah, berbeda ya. Nah seperti itu, dan untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut dengan gambar ya. Gambar kalian bisa menyontoh dengan yang seperti Bu Guru tadi gambarkan. Yang mudah-mudah saja gambarnya, boleh kotak semua, boleh, nggak usah bermacam-macam kalau misalnya sulit membagi dengan sama, karena pecahan itu kalau dibagi bagiannya harus sama besar ya nak. Kalau yang paling mudah itu pakai persegi panjang atau bisa pakai persegi saja. Kalau yang lingkaran nanti tergantung berapa pecahannya, itu nanti bisa. Tapi yang paling mudah adalah pakai persegi atau persegi panjang. Nah untuk yang nomor 2 ini penjumlahan juga, yang nomor 3 pengurangan, dan yang nomor 4 pengurangan. Nah sekian penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa WA Bu Guru ya nak. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.